Salam otomotif, kembali lagi dengan Ibot Motor Channel. Di sini para brother semua kita akan kembali berbagi ilmu tentang bagaimana cara mengetahui dan pengecekan untuk CDI tipe motor Kawasaki KZR itu yang masih hidup atau sudah mati. Sebelum ke tutorialnya, kita ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun Anda berada. Semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat. Nah, di sini para brother semua, untuk sistem pengapian tipe motor Kawasaki KZR itu sistem pengapian AC ya. Jadi mengandalkan spool gulungan terpisah, ada spool pengapiannya. Oke, kita akan coba pindah dulu ke bagian spool, kita akan terangkan ya. Tapi untuk pengecekannya nanti kita akan cek di bagian pin soket CDI-nya. Oke, kita geser dulu ke bagian spool. Nah, ini untuk spool jalannya ada 4 warna kabel dengan fungsi yang berbeda-beda. Nah, untuk arus spool gulungan pengapiannya adalah kabel warna merah garis hitam ini ya. Nah, kabel warna merah garis hitam ini pastikan harus ada arusnya. Nah, untuk pengecekannya bisa kita tempelkan ke bagian rangka motor di sini. Nanti kita cek tapi di bagian atas ya. Nah, kalau misalkan para brother semua mau dicek dari sini nggak masalah, ini kita lepas, kita tempelkan ke sini tanpa kontak down. Kan ini harus mengeluarkan arus pengapian, dan ini harus hati-hati ya karena ini arusnya lumayan gede, seperti arus busi. Oke, seperti itu, maksudnya arus keluaran koil ya yang ke busi ini gede. Jadi sekali lagi kita jelaskan, untuk kabel warna hitam garis merah ini adalah sebagai arus utama pengapian dari gulungan spool jalan. Nah, dari sini ya, ini masuk langsung ke bagian pin soket CDI. Nanti kita akan cek di pin soket CDI-nya. Nah, kemudian untuk kabel warna biru garis kuning yang ini adalah sebagai jalurnya pulser ya. Nah, ini harus ada arus juga. Ini langsung masuk menuju ke bagian pin soket CDI. Nah, ini cara pengecekannya bisa kita cek dengan menggunakan multitester atau lampu LED. Nah, lampu LED-nya para brother semua bisa kita gunakan bekas gasolin gas ya, yang ada baterainya itu tuh yang kisaran Rp3.000. Jadi bisa kita gunakan buat ngecek pulsar ini hidup atau matinya. Nah, kemudian untuk 2 kabel lagi yang warna putih dan kuning. Nah, untuk kabel warna putih ini arus pengisian ini masuknya menuju ke kiprok. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan jalur pengapian ya. Ini untuk casnya aki nanti. Oke, dari kiprok keluar kabel putih garis merah itu menuju ke bagian plus aki. Asalnya dari sini. Nah, ini arusnya arus AC. Nah, untuk standarnya di spool pengisian itu di angka 12 sampai 15 volt AC ya. Oke, semoga dapat dipahami. Sekali lagi, kabel warna putih tidak ada kaitannya dengan jalur pengapian. Ini arus pengisian yang menuju ke kiprok. Oke, ini juga harus ada arusnya. Nah, ini tidak ada setrum yang sangat kuat ya. Kalau yang merah hitam garis merah ini harus hati-hati. Nah, kemudian untuk kabel warna kuning ini adalah sebagai jalurnya gulungan spool untuk lampu utama jarak jauh dekat, lampu senja depan belakang, seperti itu. Jadi sekali lagi, untuk jalur kabel warna kuning ini adalah sebagai jalurnya gulungan spool lampu ya, dari sini, dari dalam blok magnet itu yang menuju ke kiprok. Jadi yang kabel warna putih pengisian, kabel warna kuningnya sebagai spool lampu ya. Nah, ini keduanya masuk menuju ke kiprok. Nah, jadi yang harus kita cek adalah 2 kabel ini. Oke, kita pindah lagi ke bagian pin soket CDI-nya. Kita cek di bagian atas ya. Nah, kalau misalkan tidak ada arus di bagian atas, berarti kita nanti cek di sini. Ini mohon maaf, kita untuk mempersingkat durasi waktu kita tidak cek di sini. Oke, kita pindah lagi ya. Jelas. Oke, kita mulai terangkan satu persatu dulu ya para brother semua untuk jalur kabelnya di pin soket CDI ini. Nah, untuk tipe CDI-nya bisa kita gunakan tipenya motor Honda Supra Pit, Grand Legenda, Super X100, Repo lama ya. Jadi ini banyak variannya. Nah, untuk mereknya para brother semua silakan gunakan merek yang bagus juga. Itu bisa kita pakai merek Fukuyama atau Takayama. Nah, ini kalau untuk kodenya ini ya.
maaf tulisannya sudah kurang jelas ya. Nah ini untuk kode. Oke para brother semua, kita akan coba cek ya. Nah ini untuk arti atau fungsi jalur warna kabelnya kita sedikit terangkan dulu. Untuk jalur kabel warna biru garis kuning yang ini adalah jalurnya dari pulser tadi ya. Nah ini masuknya ke sini. Oke, nanti kita cek dengan menggunakan lampu LED. Kemudian di bagian bawah sebelah kiri, nah ini adalah sebagai jalurnya massa atau ground. Nah ini pastikan kabel ini harus nempel ke bodi atau rangka motor ya, seperti itu. Atau ke negatifnya aki nggak masalah. Nah kemudian untuk kabel warna putih garis hitam atau hitam garis putihnya ya, yang ini yang bagian tengah bawah ini adalah sebagai jalur yang menuju ke kunci kontak. Nah jadi ini ada arusnya juga, harus hati-hati ya ketika kabel ini kita tempelkan ke bagian rangka atau bodi motor. Nah maka motor ini akan mati, hilang pengapiannya. Oke paham ya. Nah ini jalurnya kunci kontak. Nah ketika para brother semua tidak menggunakan kunci kontak, maka kabel warna hitam garis putih ini tidak kita gunakan ya, dilepas saja. Nah kemudian untuk kabel warna hitam garis merah di bagian bawah sebelah kanan yang ini adalah sebagai arus utama pengapian dari sepul ya. Ini arus utama pengapian dari sepul tadi yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah ini harus ada arusnya sampai di sini. Kalau misalkan tidak ada arusnya berarti masalah bisa kabel yang putus atau juga sepul jalannya yang sudah kebakar ya. Karena kalau misalkan ini mati di bagian sepul pengapiannya, itu motornya tidak akan bisa hidup ya. Nah biasanya kalau yang lemah ketika dipakai motor panas itu mati kembali. Nah itu biasanya sepul yang lemah atau pulser yang lemah, seperti itu. Nah kemudian untuk di bagian atas sebelah kanan yang ini kabel warna merah garis hitam ya. Nah ini adalah sebagai jalurnya keluaran dari CDI yang menuju ke koil. Jadi kita bisa mengetahui apakah CDI ini masih hidup atau sudah mati ya, alias bagus dan rusaknya. Oke langsung aja para brother semua, kita akan coba cek dulu untuk arus pengapian dari sepulnya ya. Karena tadi mohon maaf tidak kita cek di bawah. Ini untuk mempersingkat durasi waktu saja. Untuk kabel dari sepul ini berarti kabel warna hitam garis merah. Nah ini, oke, di bagian bawah sebelah kanan ya kalau dari belakang nih. Oke. Kalau dari depan berarti di bagian ini nih. Intinya ke kabel warna hitam garis merah. Oke. Nah ini kedua ujung kabel ini kita kupas. Nah kemudian para brother semua kita cek ya. Ini tanpa kunci kontak di on kan, kita cukup engkol, kita tempelkan ke bagian rangka atau bodi. Nah ini harus mengeluarkan percikan. Kalau misalkan tidak ada percikannya berarti sepul jalannya mati, seperti itu. Oke kita coba engkol dulu ya, sekali lagi tanpa kontak di on kan. Ini mohon maaf kita kasih tambahan kabel dulu. Oke, ini mohon maaf ya, kita ulangi lagi. Oke, kita tempelkan ke bagian ini nih. Agak diangkat sedikit ya. Nah, ini ada arusnya sedikit. Oke. Kelihatan ya, untuk arusnya kebiruan nih. Oke. Nah itu ada arusnya, berarti untuk arus pengapian dari bawah itu normal ya, nggak ada masalah. Nah selanjutnya kita cek untuk jalur pulser. Nah untuk pengecekan di bagian pulser itu masih hidup atau tidaknya, kita gunakan lampu LED bekas gasolin gas. Nah ini contohnya ya. Kita kasih tambahan kabel di kedua ujung lampu LED-nya. Oke. Nah di sini kita bisa cek dua jalur sekalian. Yang pertama adalah di bagian pulser yang ini, kabel warna biru garis kuning ya. Nah yang ini. Kemudian yang kedua kita cek sekalian
masanya CDI atau groundnya CDI. Oke, berarti kabel warna biru garis hitam garis kuning ya yang ini. Nah ini di sampingnya. Oke. Kita tancap seperti ini. Oke, paham ya? Jadi kita cek ini pulsernya yang dari bawah tadi yang sudah kita jelaskan. Kemudian untuk masanya yang ini, kabel warna hitam garis kuning. Oke. Nah, ini jelas ya. Oke. Ini juga sama, caranya kita cukup engkol saja tanpa kontak di on kan. Nah, kalau misalkan di bagian pulsernya hidup, berarti pulser ini masih normal. Nah, ketika para brother semua ketika diengkol misalkan ya, itu pulsernya hilang timbul seperti itu ketika kita engkol, nah berarti pulser yang lemah. Oke, paham ya? Oke, kita coba engkol lagi nih. Nah, ini bagus ya. Oke. Berarti sudah dipastikan untuk pulser dan jalur masanya CDI normal. Nah, selanjutnya yang akan kita cek adalah jalur keluaran dari coil. Nah, berarti ini kabel warna merah garis hitam. Kalau yang dari spool itu warnanya hitam garis merah ya. Kalau keluaran dari CDI harus pengapiannya merah garis hitam. Nah, ini posisinya kabel yang ini. Oke, paham ya? Kita pasangkan di bagian ini, bagian CDI-nya. Oke. Nah, kemudian kita kasih tambahan kabel. Kita cek di bagian ini, kabel warna merah garis hitam. Oke. Ini untuk arusnya itu harus mengikuti kontak ya, karena motor ini masih menggunakan kontak. Nah, kalau misalkan tidak menggunakan kontak, maka kabel ini di merah garis hitamnya itu harus mengeluarkan api. Karena ini yang langsung masuk menuju ke bagian coil ya. Nah, oke, merah garis hitam keluaran dari CDI. Nah, ketika kabel warna merah garis hitam ini tidak mengeluarkan arus pengapian, maka sudah bisa dipastikan bahwa CDI-nya itu yang mati ya. Oke, ini harus di-on-kan kontaknya karena motor ini masih menggunakan kontak. Kalau misalkan tidak menggunakan kontak, kabel warna hitam garis putih yang di bagian tengah ini itu tidak kita pakai atau kita putus saja seperti itu. Oke, kita coba engkol dan kita tempelkan di sini ya. Ya, kita coba kontak on dulu nih. Harus ada arus. Nah, kalau misalkan tidak ada arus berarti CDI-nya yang mati. Ya, kita coba ke sini dulu. Ini nggak masuk ya, mohon maaf. Nah, ya jelas. Oke. Oke. Nah, itu arusnya lumayan besar ya. Nah, jadi sudah dipastikan bahwa untuk CDI ini masih bagus. Oke, paham ya para brother semua? Seperti itu cara mengetahui di bagian CDI untuk tipe motor Kawasaki KZR ya, yang masih bagus atau sudah rusak. Nah, ketika kita di off kan misalkan kunci kontak, kita cek lagi, mohon maaf barusan lupa ya, kabel warna merah garis hitamnya. Nah, ini pasti tidak akan mengeluarkan arus ya, karena kunci kontaknya itu di off kan. Dan jangan lupa mohon untuk bantu subscribe-nya ya para brother semua. Semoga channel ini bisa bermanfaat ilmunya bagi kita semua.
Sekali lagi, ketika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, selamat siang dan salam otomotif. Untuk jalur coil, di situ ada jalur massa coil dan ada keluaran dari coil ya. Oke, kita coba geser dulu. Nah, ini di bagian coil nih. Ini masanya coil. Oke, ini ada jalurnya. Nah, ini keluaran dari CDI, kabel warna merah garis hitam. Nah, ini harusnya harus sampai di sini ya. Kemudian untuk jalur satu lagi di coil, nah ini satu jalur. Nah, ini pastikan nempel ke bodi atau rangka motor. Kabelnya warna hitam garis kuning ya, seperti itu. Kalau misalkan ini ada arus, keluaran dari coil ini tidak ada arus, berarti coilnya yang rusak. Oke, paham ya, seperti itu. Terima kasih, selamat siang dan salam otomotif.